Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2601 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada pesan Tuhan buat kita. Yang pertama, saudara, bangun dari tidurmu. Ada banyak sekali gereja Tuhan sekarang ini tertidur lelap. Mereka tidak melakukan apa-apa, padahal Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun dari tidurmu. Mari gerakkan satu terobosan dalam pelayanan. Jangan berdiam diri, jangan menyerah dengan keadaan. Ada banyak gereja berhenti berbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berhenti memberitakan kabar baik. Pelayanan mereka sudah mulai kendor. Saudara, bangun dari tidurmu. Lakukan terobosan-terobosan besar untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kendor. Jangan santai-santai, saudara. Jangan leha-leha. Sebab Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Mari kita terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Biar di saat Tuhan datang, Tuhan mendapati kita tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh cinta kasih kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita terus melayani sampai Tuhan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kegiatan pelayanan kami dalam seminggu paling hanya 1 hari saja yang tidak ada kegiatan pelayanan gereja. Hanya hari Senin. Tapi itu pun terus jemaat minta untuk pelayanan, baik ucapan syukur, ulang tahun, dan lain sebagainya. Tapi dari hari Selasa sampai hari Minggu itu full, saudara. Kenapa kami buat itu full? Supaya jemaat tekun melayani Tuhan di saat Tuhan Yesus datang kali kedua. Saudara didapati sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan santai-santai. Bangun dari tidurmu. Kerjakan pekerjaan Tuhan selama kita masih hidup, selama kita masih bisa, selama kita masih kuat. Kerjakan dengan penuh sukacita. Kerjakan dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Kerjakan dengan semangat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Kalau kita semangat melayani,
pasti pelayanan kita akan maju, berkembang, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, gerakan kembali penginjilan. Kami dalam pelayanan saudara, kami ada majelis-majelis yang kami gerakkan untuk memberitakan kabar baik. Dan sekarang sudah kepada jemaat. Malu majelis kalau tidak memberitakan kabar baik, sementara jemaat semangat memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, sekarang ini banyak gereja yang tidur, tidak melakukan apa-apa, tidak lagi memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang sedang menuju kepada jurang maut. Mereka belum mendengar tentang Yesus. Mereka belum mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. Saudara, mereka tinggal di sekitar kita. Saudara, kita harus menyelamatkan mereka. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Saudara, ceritakan kepada mereka tentang Yesus. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, di saat saudara menabur pemberitaan Injil, saudara ceritakan, saudara akan melihat ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam pelayanan saudara. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk memenuhi tempat pelayanan saudara. Amin. Dan itu sudah kami alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kami memberitakan kabar baik, orang itu mungkin dia percaya atau tidak percaya, saudara, itu urusan dia. Dia mungkin tidak datang ke gereja kita, itu bukan masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kami lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kami memberitakan kabar baik, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru di gereja. Amin. Sehingga pelayanan kami, tempat ibadah kami nggak muat lagi. Kami renovasi, saudara. Karena apa? Jiwa-jiwa terus datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika gereja bangkit memberitakan kabar baik, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun dari tidur. Beritakan Injil. Haleluya. Saudara, kemarin hari Minggu ada jemaat kami yang bersaksi luar biasa. Di saat dia pulang mengantarkan anak pergi sekolah, tiba-tiba saudara, dia mengalami kecelakaan. Dia melihat ada mobil yang sudah berhenti lama, tiba-tiba ada seorang ibu yang membuka pintu tiba-tiba saudara. Dia tidak melihat ke belakang, dia tidak melihat spion, tiba-tiba dia buka keluar dari mobil saudara. Akhirnya jemaat kami menghindar, terjadi kecelakaan saudara, di depannya ada mobil. Tapi luar biasa, penjagaan, perlindungan Tuhan kepada anak-anak Tuhan, itu luar biasa. Saudara, melalui kejadian itu, dia diingatkan bahwa dia belum memberitakan kabar baik. Saudara, Tuhan tolong dia sehingga dia tidak parah, saudara. Dia kembali sudah pulih, hanya dalam 2-3 hari dia sudah disehatkan dan dia semangat memberitakan kabar baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita masih hidup sekarang ini, bukankah itu kesempatan untuk kita memberitakan kabar baik? Amin. Saya ajarkan kepada majelis, kepada jemaat, kalau kita belum memberitakan kabar baik, jangan-jangan kita hanya terdaftar di gereja, tapi belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memberitakan kabar baik. Amin. Selagi masih ada kesempatan. Haleluya, haleluya. Bangun dari tidurmu. Yang kedua, saudara, dari pesan firman Tuhan ini, Tuhan mau kita hidup dalam terang. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang sudah menerima Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup dalam pertobatan. Jangan lagi sama seperti waktu saudara belum menerima Yesus. Saudara masih hidup dalam kegelapan. Sekarang saudara sudah percaya Tuhan Yesus, sudah hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Sudah seharusnya kita hidup dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan. Ayat 13 perhatikan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan,
Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menerima terang itu, saudara jangan lagi hidup dalam kegelapan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Betul kita manusia berdosa, tapi kita berusaha untuk tinggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jangan lagi saudara masuk ke kubangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sekarang sudah bersih. Tadinya dalam kubangan, tapi saudara menerima Yesus. Akhirnya saudara keluar dari kubangan itu, saudara sudah disucikan, saudara sudah dibersihkan. Jangan lagi nyemplung ke kubangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara bukan babi. Saudara anak-anak Tuhan. Jangan lagi masuk dalam kubangan lumpur dosa itu. Saudara sudah bersih. Ditebus dengan darahnya yang mahal. Telah menyucikan saudara dan saya. Jangan lagi hidup dalam dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah harusnya kita hidup dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14, perhatikan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenakan Yesus dimanapun saudara berada. Kenakan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang sudah menerima Yesus, Yesus ada di dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, kalau Yesus ada di dalam diri kita, pasti kita malu berbuat dosa. Masa kita bawa Yesus, tapi kita berada di meja judi? Masa kita berjalan bersama Yesus, tapi kita ke lokalisasi, ke pelacuran? Masa kita ada berjalan bersama Yesus, kita tipu sana, tipu sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Yesus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita mau hidup dalam kekudusan. Mari kita hidup dalam kebenaran. Kenakan Yesus selalu dalam hidupmu. Saudara, saya percaya kalau Yesus ada di dalam diri kita, pasti Roh Kudus juga yang akan membimbing kita, menuntun kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, Roh Kudus itu yang akan terus mendorong kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada roh lain yang ada di dalam diri kita, semangat sekali mau menjatuhkan kita, semangat sekali membawa kita kepada dosa, saya mau pastikan itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Itu roh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan dalam diri saudara ada Roh Kudus yang akan membawa saudara pada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga yang saudara mau katakan itu di bawah kontrol Roh Kudus. Amin. Di saat saudara mau berbuat sesuatu pun, Roh Kudus yang selalu membisik saudara. Apa yang harus saudara kerjakan? Apa yang saudara harus lakukan? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ambil alih dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ada roh jahat yang tidak suka kalau Roh Kudus itu ada dalam hatimu. Makanya roh jahat itu berusaha berupaya untuk memadamkan api Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Sehingga dari hari ke hari saudara semakin pelan mendengar suara Roh Kudus itu lama-lama hilang. Karena apa? Roh jahat yang lebih dominan. Saudara membuka pintu pada roh jahat. Saudara mengizinkan roh jahat itu ada dan menguasai hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kenakan Yesus dalam dirimu. Amin. Sehingga kuasa-kuasa jahat tidak akan bersarang dalam dirimu. Saudara harus taruh dalam pikiran dan hatimu bahwa saudara berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Sehingga yang saudara mau kerjakan, lakukan itu.
Saudara pikir dulu, saudara timbang dulu, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Di saat itu saudara akan mendengar suara Roh Kudus yang akan membawa menggiring saudara kepada perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita terus intim dengan Tuhan, punya banyak waktu untuk berdoa, baca firman, merenungkan firman Tuhan itu, maka kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya akan semakin besar kuasanya. Sehingga tidak ada tempat bagi si roh jahat bersarang dalam diri saudara. Sehingga apa yang saudara kerjakan, lakukan, pikirkan, perkatakan, saudara, semua hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenakan Yesus. Kemanapun, dimanapun saudara berada, pastikan Yesus ada di dalam diri saudara. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, pesan firman Tuhan kepada kita. Bangun dari tidurmu. Jangan hanya menyerah dengan keadaan. Saudara harus buat terobosan-terobosan yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sibukkan diri saudara dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa terjadi dalam pelayananmu. Amin. Haleluya. Bangun dari tidurmu. Kerjakan pekerjaan Tuhan, lakukan amanat agung, maka saudara akan melihat kegerakan yang hebat, dahsyat, luar biasa terjadi dalam hidupmu, keluargamu, dan pelayananmu. Haleluya. Yang kedua, saudara, hiduplah dalam terang Tuhan. Amin. Hiduplah dalam pertobatan. Saudara, firman Tuhan dikatakan hari sudah jauh malam, sudah hampir siang. Artinya apa, saudara? Tuhan sudah mau datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup dalam pertobatan. Saudara yang tadinya hidup dalam kegelapan, sudah seharusnya sekarang saudara tinggalkan kegelapan itu. Terima Yesus dan hiduplah dalam terang kasih Tuhan. Amin. Sebelum terlambat. Yang terakhir, yang ketiga kita belajar. Kenakan Yesus dimanapun, kemanapun, kapanpun. Saudara harus mengenakan Yesus dalam hidupmu. Supaya apa, saudara? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.